Halo Speed, balik lagi sama saya Iksan dan dalam video kali ini kita lagi dipinjemin mobil sama Mas Ridwan Hanif. Jadi yang Toyota Veloz yang terbaru. Ini tuh versi tertingginya yaitu Toyota Veloz versi Q CVT TSS. Jika sebelumnya Toyota Veloz itu adalah versi tertingginya dari Avanza, jadi kalau sebelumnya kan Avanza itu ada beberapa tipe ya, jadi tipe yang tertingginya itu Avanza Veloz. Nah, tapi untuk kali ini tuh sudah dipisah, jadi Toyota Veloz sendiri, Toyota Avanza sendiri, atau sekarang mungkin familiar dengan All New Veloz dan All New Avanza. Jika sebelumnya jadi satu, sekarang benar-benar dipisahkan, jadi mobil yang berbeda. Mungkin sebelumnya itu, yang punya mobil Avanza itu bisa di-upgrade atau di-retrofit ke versi Veloznya gitu, tapi untuk yang sekarang itu tidak mungkin. Maksudnya akan susah lah ya. Misalnya kalian punya mobil All New Avanza terbaru, pingin dirubah jadi Veloz, itu tuh dari segi interior dan eksteriornya terlalu beda jauh. Kalau misal disamakan terlalu banyak yang dirubah, banyak PR-nya juga, jadi kayaknya sih nggak mungkin. Kalau misalnya sekarang yang punya Avanza pingin dijadiin Veloz itu nggak mungkin. Kalau yang sebelumnya kan mungkin. Karena di video-video orang lain itu udah banyak yang review mobil ini gitu ya. Jadi mungkin kita sekarang lebih fokus ke fiturnya aja. Apa sih fitur-fitur yang ada di Toyota Veloz terbaru ini? Jadi mungkin yang pertama kita bisa bahas di pengeremannya terlebih dahulu. Jadi kalau mungkin sebelumnya itu rem-rem di Avanza gitu ya, atau di Veloz sebelumnya itu yang cakram itu hanya yang roda depan saja. Sementara yang roda belakang itu masih tromol. Nah, tapi untuk yang kali ini keempat-empatnya itu udah cakram. Jadi otomatis lebih safety. Nah, kemudian untuk ratingnya sendiri gitu ya, lampu sein di sini sekarang tuh sudah sekuensial. Jadi kalau sebelumnya cuma kedip-kedip gitu, sekarang tuh sudah jalan kayak gitu. Jadi lebih bagus, kesannya juga lebih modern. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan kamera 360 gitu ya, bukan hanya kamera mundur saja, tapi lengkap bagian depan, belakang, samping, sama atas, semuanya termonitor, jadi meminimalisir kalau misalnya kita nabrak atau bergesekan dengan sebelahnya. Atau mungkin juga bisa jadi fitur-fitur seperti ini juga meminimalisir faktor-faktor kecelakaan yang terjadi. Nah, terus di sebelah sini juga udah ada pedal lamp-nya. Jadi di sini ada lampu. Kalau misalnya kita malam-malam gitu ya, ini tuh lampunya akan nyala memancar ke bawah. Jadi kalau misalnya di sini ada yang becek itu tuh ketahuan. Makanya ketika kita naik mobil nantinya tuh lebih enak gitu. Nggak akan nginjek yang becek-becek di sini karena udah ada monitoring atau udah ada lampu yang terpancar ke bawah. Nah, jadi yang kamera 360 yang tadi saya bahas itu bisa dilihat nanti di sini. Jadi di sini tuh ada dua tampilan, bisa dilihat, terus bisa detail juga. Mau lihat versi semuanya, seluruhnya, depan, belakang, atas, samping gitu ya. Atau mau depan saja atau samping saja, itu bisa kita coba. Nah, jadi di sini untuk yang AC-nya juga tampilan panel instrumennya itu udah lebih bagus gitu ya, lebih modern karena ditambah lagi udah ada automatic climate control. Jadi kita bisa atur di sini suhunya gitu ya. Jika AC sebelumnya kan nggak bisa diatur nih suhunya. Yang sekarang itu udah bisa nih. Biasanya tuh cuma kipasnya aja yang bisa diatur, tapi sekarang sudah bisa semuanya, termasuk suhunya. Kemudian untuk faktor keamanan yang lain, jadi di sini ada indikator seat belt-nya. Jadi kalau misalnya nggak pakai seat belt tuh di sini ada lampunya nih, lampunya akan nyala gitu ya. Dan ini ada indikator kelima seat belt. Jadi bagian yang depan maupun yang belakang ada indikatornya di sini. Ini sebenarnya udah biasa juga sih. Jadi yang sekarang tuh udah pakai engine start stop juga gitu untuk on off mobilnya, nggak pakai kunci yang di samping. Nah, kemudian untuk seat belt gitu ya di sini. Jadi kalau misalnya kita habis parkir terus mau jalan, kalau seat beltnya nggak dipasang, itu biasanya ini mobilnya nggak bisa jalan juga gitu. Jadi ada peringatan harus dipasang dulu seat beltnya karena fitur TSS-nya tadi itu. Nah, kemudian biar mobilnya wangi juga gitu ya, jangan lupa pakai parfum dari SPD Speedometer. Kalau ini sih free sih, jadi kita dapat gitu ya kalau misalnya ada menggunakan layanan atau produknya SPD Speedometer, biasanya tuh dikasih parfum ini. Tapi kalau mau beli parfumnya doang juga bisa, hubungi aja admin kita. Nah, untuk speedometer sebenarnya ini nggak jauh berbeda dengan yang Toyota Rise gitu ya, atau Rise. Orang banyak lah beda-beda ngomongnya, tapi secara speedometer itu sama persis untuk tampilannya gitu. Jadi seperti ini sudah full digital instrumen clusternya dan bisa kita ganti-ganti mode atau temanya. Jadi ini untuk power window-nya itu kemarin itu yang nyala cuma yang auto aja. Nah, tapi sama SPD Speedometer ini tuh udah diganti. Jadi sekarang ini bisa nyala semuanya.
Nah, terus kemudian untuk di sini udah ada wireless chargingnya gitu ya. Jadi kalau kita berkendara, kemudian baterai handphonenya lowbat, tinggal taruh aja di sini gitu ya. Nah, nanti akan otomatis ngecas sendiri. Untuk transmisi mobil ini sendiri adalah kebetulan yang tipe Matic dan di sini sudah Triptonic. Jadi misalnya kalian mau Matic ini mau diubah serasa mobil manual, itu bisa gitu ya. Jadi tinggal nanti diatur aja ke mode Triptonicnya, ada ke belakang itu gigi 1, nanti ke depan ada 2 dan 3 gitu. Nah, jadi di sini juga di fitur speedometernya itu ada yang posisi ban gitu ya, sangat membantu sekali. Kalau misalnya ban kita masih menceng atau masih belok, itu tuh bisa kita lurusin deh. Kadang-kadang kalau kita parkir, tiba-tiba kita turun mobil, ternyata bannya masih menceng gitu. Nah, ini sederhana sebenarnya, tapi sangat membantu. Terus juga kalau misalnya biasanya di indikator pintu gitu ya, yang sebelumnya kalau misalnya kita nutup pintu nggak rapet, di sini tuh akan ada indikator lampu gambarnya bentuk pintu muncul gitu. Nah, tapi yang di sini tuh sudah digital, tampilannya sudah lebih bagus. Jadi kalau misalnya ada pintu yang depan, yang belakang, atau mungkin bahkan pintu bagasi itu masih terbuka, di sini akan terlihat. Jadi di sini di head unitnya itu pertama kita bisa konekkan handphone kita melalui Bluetooth ke sini. Kita juga ini ada fitur Wi-Fi-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau misalnya browsing YouTube segala macam, nah kita bisa Wi-Fi gitu. Misalnya tethering dari handphone kita. Atau misalnya kita mau ngonekin handphone itu bisa pakai Bluetooth. Bisa juga pakai Apple CarPlay atau Android Auto. Jadi misalnya kalau ini harus pakai kabel lewat sini gitu ya. Jadi bisa lewat kabel terus HP kita connect. Nah, menariknya ini sudah support untuk Apple ataupun untuk Android, walaupun sebenarnya di sini tuh bawaan gitu ya, bukan aftermarket. Nah, terus ada aplikasi M Toyota juga yang bisa dikonekin gitu ya ke mobil ini. Jadi kalau misalnya mobil kita dibawa oleh orang lain gitu ya, kita tuh bisa tahu melalui aplikasi M Toyota yang login di handphone kita bahwa posisi mobil kita tuh sekarang sedang ada di mana. Dan menariknya aplikasi M Toyota ini juga biasanya mengingatkan kita kalau misal belum bayar pajak, nanti diingetin sama aplikasi M Toyota ini. Nah, terus selain ada wireless charging, di Toyota Veloz ini juga ada support kabel juga 2,1 ampere gitu ya. Ada di bagian depan ada, di tengah ada, bahkan sampai di belakang pun ada. Jadi kalau misalnya mau ngecas di depan pakai wireless atau pakai kabel itu bisa. Di tengah atau di belakang juga bisa. Di sini lampunya juga udah pakai LED gitu ya. Jadi nyala kayak gini. Nah, jadi untuk baca pun enak sebenarnya kalau lampunya kayak gini. Jadi udah LED gitu ya, warnanya putih lagi, enak. Nah, terus di sini biasanya tuh kalau dibuka kan ada kacanya. Nah, ini kacanya disertai dengan lampu juga. Jadi kalau misalnya ngaca malam-malam gitu ya, biar kelihatan ada lampunya di sini. Atau mungkin lagi bawa pasangan gitu ya, pingin make up misalnya pakai lipstick atau bedak, nah ini sangat membantu. Kemudian secara suspensi, kemudian posisi duduk ini juga enak gitu ya. Mobil ini udah saya pakai dari Jakarta ke Jogja, kemudian ke Cilacap, ke Bandung. Nah, muter-muter di situ itu tuh enak, nggak capek gitu. Posisi duduknya enak dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian juga suspensinya enak. Jadi untuk jarak jauh mobil ini pun support. Terus untuk mode drive-nya ini tuh ada mode Eco. Jadi ada Eco mode sama Power mode, atau bisa dinyalain juga dua-duanya. Nah, jadi Eco-nya nyala, Power-nya juga nyala. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan electric parking brake. Jadi sama auto hold juga kebetulan. Jadi misalnya parkir gitu ya, kita sudah menemukan posisi yang pas, remnya tinggal diinjek aja, nanti nyala otomatis ininya. Jadi nggak perlu tarik-tarik handrem yang ada kemungkinan kalau narik handrem tuh nggak pol, tetap nggak ngerem sempurna gitu. Tapi kalau udah pakai elektrik kayak gini, itu tuh lebih enak. Terus juga bisa pakai auto hold. Auto hold itu gunanya kalau misalkan kita berhenti di lampu merah gitu ya, posisi netral atau posisi di D, itu bisa tetap berhenti dengan sempurna dan ngerem gitu. Ketika kita nanti injak gasnya, maka akan rilis sendiri dan maju lagi mobilnya. Nah, jadi coba ini ya, misal ini kita dalam kondisi parking, terus kita mau maju tapi nggak pakai seat belt-nya. Ketika kita nanti digas, itu tuh nggak mau maju mobilnya. Nah, misal kita oper dulu ke D, terus ke bawah. Nah, ada peringatan di sini, kalau misalnya kita nggak pasang seat belt itu nggak mau jalan mobilnya. Terus ini juga menariknya disertai dengan fitur parking braking lock. Jadi kalau misalnya kita lagi maju terus dalam keadaan darurat, ini tinggal diangkat aja, nanti akan ngerem otomatis. Yuk kita coba. Nah, jadi sekarang ini udah di posisi D, kebetulan masih parking, terus ini udah rilis sendiri, kita maju. Nah, kemudian kita coba rem darurat di sini ya. Nah, jadi Toyota Veloz ini juga dilengkapi dengan Lane Departure Assist gitu ya. Jadi fungsinya itu misalnya kita lagi di jalan tol, ini sangat berguna banget. Kalau misalnya
jadi di jalan tol itu kita ngantuk, tiba-tiba belok sendiri gitu ya, nanti itu akan belok otomatis, si mobilnya menyesuaikan seharusnya. Jadi kalau misalnya nanti di sininya tuh akan ada monitor garis marka gitu ya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau misalnya kita keluar dari itu tanpa ngesen, itu nanti akan belok otomatis lagi. Nah, selain itu juga ada fitur blind spot monitoring. Jadi misalnya di spion itu ya, di sebelah kanan atau kiri, dua-duanya ada. Nanti lampunya akan menyala warna kuning kalau misalkan di sebelah kanan atau di sebelah kiri kita itu ada mobil atau motor yang tidak terlihat gitu ya. Jadi itu akan nyala seperti alarm. Maksudnya itu memperingatkan kita supaya hati-hati biar tidak nabrak, karena itu bagian dari blind spotnya kita. Fitur selanjutnya dari TSS ini gitu ya, jadi di Veloz juga ada front departure alert. Jadi kalau misalnya kita di lampu merah tiba-tiba kita diem, ngelamun atau apa gitu ya, ternyata yang di depannya udah jalan tapi kita tetap diem aja, nanti akan ada alarm yang berbunyi di instrumen clusternya ini yang mengingatkan kita supaya ayo maju gitu, depannya udah pada maju. Yang nggak kalah menariknya, ini juga disertai dengan fitur pre-collision system. Jadi misalnya kita lagi maju gitu ya, untuk menghindari tabrakan, misalnya jarak kita terlalu dekat dengan depan, tiba-tiba ngerem otomatis. Biasanya kayak gitu juga. Jadi pernah beberapa kali saya pakai ketika saya maju gitu ya, kemudian di depan terlalu dekat posisinya, terus nanti kayak ngerem otomatis kayak gitu. Terus untuk fitur selanjutnya, ini sangat membantu mobil kita ketika ada di posisi tanjakan. Jadi ada fitur namanya Hill Start Assist gitu ya. Misalnya kita berhenti di tanjakan, kemudian nanti tinggal digas lagi, itu langsung naik, tapi tanpa mobilnya itu mundur gitu. Biasanya kan ada tuh mobil yang misalnya di tanjakan berhenti, nanti pas digas lagi mundur dulu sedikit baru maju. Nah, tapi kalau ini tuh bener-bener berhenti, terus nanti pas digas itu maju tanpa mundur sedikit pun. Nah, jadi di sini pengaturan blower AC-nya juga udah enak ya, udah kayak gini, lebih adjustable. Terus juga di sini juga ada LED multimedianya, jadi bisa kita lihat di sini. Nah, bisa kita pasang kayak gini, kemudian juga bisa pakai kita buat nonton, hiburan gitu ya. Jadi kalau misalnya ditutup seperti ini pas malam hari, ini ada motif seperti bintang-bintang kayak gitu. Jadi kayak sunroof mungkin ya, tapi bukan sunroof. Ini yang paling enak juga adalah bisa sofa mode kayak gini. Jadi tidurnya bisa sangat ke belakang gitu ya, kayak sofa-sofa kayak gini, enak banget buat tidur. Nah, kayak gini. Tapi yang lebih menariknya, ini bisa kita tata. Jadi bisa kayak kasur, atau misalnya kita lagi di luar gitu ya, nganterin pasangan, nganterin istri, atau nganterin anak. Terus di sini bisa kita pakai buat main. Jadi misalnya bawa anak-anak, terus nungguin istri lagi belanja, di sini bisa pakai kita buat main. Coba sekarang kita tata yuk. Nah, ini sangat cepat dan gampang, bisa kayak gini. Nah, ini sangat cepat dan gampang ya untuk instalasinya atau mengatur mode seperti ininya. Terus nanti bisa kita langsung nikmati. Nah, bisa main, bisa apa di sini. Aduh. Ini juga bisa agak kita ke belakangin biar senderannya enak. Nah, terus di sini bagian bagasinya pun itu udah rata lantai. Kalau misalnya Avanza atau Veloz yang sebelumnya belum gitu ya. Nah, yang ini udah rata lantai. Jadi kalau misalnya kita buka kayak gini, nah buat nyimpen barang lebih enak, lebih lega juga. Nah, terus di sini ada box-box kayak gini nih. Jadi kalau kita mau naruh kunci-kunci, dongkrak gitu ya, atau beberapa alat-alat itu bisa di sini juga. Nah, terus untuk lampu bagian belakangnya ini gitu ya, lampu rem atau stop lamp. Jadi biasanya tuh kan nggak nyambung kayak gini. Tapi ini tuh bener-bener nyambung dari kanan ke kiri. Ketika nyambung gini, itu tuh kayak mobil-mobil mewah atau mobil-mobil Eropa yang biasanya juga udah kayak gini nih. Nah, dan ini bukan cuma aksesoris, tapi bener-bener nyala. Kita coba ya. Nah, mungkin itu tadi fitur-fitur dari Toyota Veloz yang terbaru di tahun 2021 akhir kemarin. Mungkin sekarang tahun 2022 itu nanti mulai banyak yang punya. Nah, tadi review saya kalau misalnya ada yang salah-salah, mohon dikoreksi di bawah karena saya juga baru belajar untuk review-review mobil seperti ini. Dan juga kalau misalnya ada fitur-fitur yang belum saya sebutkan, mungkin bisa juga komen di bawah untuk melengkapi konten ini.
Sampai jumpa di video berikutnya.